Ya, ini adalah data kota kosong di pilkada dari tahun ke tahun. Di 2015 ada 3 kota kosong. Kemudian di 2007 ada 9 wilayah yang memiliki kota kosong, terus naik di 2018 ada 16, kemudian di 2020 25, dan hari ini 2024 ada 43. Kita langsung akan berdiskusi dengan Mbak Titi Anggraini, dosen pakar kepemiluan di UI. Mbak Titi, ini dari 43 daerah yang punya kota kosong, apa catatan Anda? Adakah pola yang berulang di daerah tertentu? Ini natural terjadi atau memang by design parpol memang sengaja mengelompokkan diri di koalisi yang besar? Ya, terhadap fenomena calon tunggal di Pilkada Serentak 2024, kita lihat dulu konfigurasi Pilkada Serentak 2024 ya Mbak Tasya ya. Iya. Jadi Pilkada Serentak 2024 itu adalah pengulangan terhadap pilkada yang diselenggarakan pada rentang 2017, 2018, dan 2020. Nah, daerah-daerah itu kalau dijumlahkan ada 545 daerah. Jadi antara 2017 sampai 2020 545 daerah yang pilkada, dan mereka kemudian mengulang kembali pilkadanya di tahun 2024. Dan jumlahnya juga 545. Jadi kalau kita bandingkan pilkada calon tunggal antara 2017 sampai 2020, itu total ada 50 daerah Mbak Tasya. Iya. 50 daerah dari 545, 50 calon tunggal, itu setara dengan 9,17%. Sedangkan di 2024 itu jumlah daerah yang pilkada calon tunggal ada 43. 43 dari 545 artinya 7,89. Meskipun ya kita kalau dilihat dari angka penurunannya kurang lebih 1,5% ya kalau dari sisi angka. Ada penurunan walaupun angkanya masih pada kisaran 7,89%. Nah, mengapa kemudian pilkada calon tunggal ini tetap angkanya besar begitu ya, kalau kita lihat 43 daerah atau setara 7,89%. Dari sisi kuantitatif, dari sisi jumlah dia menurun, dan itu dikontribusikan oleh putusan Mahkamah Konstitusi, putusan nomor 60 tahun 2024, di mana persyaratan pencalonan dari partai politik atau gabungan partai politik menurun menjadi dari sebelumnya 25% perolehan suara menjadi 6,5 sampai 10%. Ya. Dari hitung-hitungan yang saya lakukan, kalau tidak ada putusan Mahkamah Konstitusi Mbak Tasya, Iya. bisa-bisa calon tunggal itu di atas 70 untuk pilkada 2024. Tapi karena ada putusan MK sebagai contoh, pilkada di Sulawesi Selatan tidak jadi calon tunggal. Lalu di Tangerang Selatan tidak jadi calon tunggal. Karena di Tangerang Selatan sebagai ilustrasi hanya 1 PKS yang menantang 16 partai politik yang berkoalisi. Pilkada di Kabupaten Bogor itu pasti calon tunggal. Kalau tidak PDIP kemudian menantang 16 partai politik yang mengusung calon tunggal. Baik. Jadi ruang-ruang itu diisi oleh partai memanfaatkan putusan MK yang mempermudah atau kemudian membuat persyaratan pencalonan lebih rendah begitu ya dari sisi persyaratan perolehan suara. Baik. Nah, lalu kemudian mengapa kemudian angkanya tetap besar? Yang pertama, putusan MK ini terbit seminggu sebelum pendaftaran calon. Terlalu Putusan mepet ya MK berarti Mbak Titi? Betul, terlalu mepet. Putusan MK tanggal 20, pendaftaran calon tanggal 27. Sementara rekomendasi dari partai, termasuk juga rekomendasi dari DPP, karena kita menganut sentralisasi pencalonan. Ini juga yang menjadi kritik dari pilkada kita. Karena sentralisasi pencalonan, DPP itu sangat powerful, sangat menghegemoni dan mengendalikan. Bahkan tanpa rekomendasi dari pengurus daerah, DPP bisa mengambil alih pendaftaran calon. Nah, pada tanggal 20 saat putusan MK itu keluar, mayoritas rekomendasi itu juga sudah terbit. Sehingga rekonstruksi pencalonan menjadi tidak maksimal Mbak Tasya. Iya. Sehingga apa yang sudah dicalonkan itulah yang bergulir. Ada sih partai yang kemudian nekat misalnya mengubah dukungan. Contohnya di mana? Di daerah saya di Tangerang Selatan. PKS mencabut dukungan dari Ariza Patria dan Marcel
dan mengusulkan kandidatnya sendiri, Ruhama Ben dan Dr. Sinta. Dan di beberapa daerah itu terjadi. Baik. Tetapi tadi waktunya mepet. Nah, yang kedua, hegemoni dari komitmen elit. Jadi elit yang di nasional ini sudah bersepakat nih untuk kemudian menduplikasi pola-pola koalisi Indonesia Maju Plus di pilkada. Sehingga kemudian itu yang kemudian dilanjutkan praktiknya begitu ya di pilkada serentak 2024. Baik. Dan kalau kita lihat di Papua Barat nih Mbak Tasya, baru pertama kali pilkada di tingkat provinsi ada calon tunggal yang itu melibatkan petahana, dan di 43 daerah ini kalau dibedah Ya. itu melibatkan mayoritas petahana kepala daerah atau petahana wakil kepala daerah. Kalaupun dia bukan petahana, ternyata dia adalah kerabat dari petahana. Dinasti Gitu, Mbak. lagi ya berarti Mbak Titi.